lu baru gue Nama lo terlibat gitu. Kenapa? Sempet kaget gak sih ketika nama lo akhirnya disebut terlibat di dia? Ya kaget mas, kaget ya. Sempat kemarin kan komedian inisial M. Saya udah bilang sama saya, ini siapa M nih? Marcel bukan Mandra. Saya bilang. Bercanda. Iya, dan gue udah tahu juga itu, ya pasti gue lah gitu. Surat cinta untuk Marcel ditulis oleh Manuel dari sebuah.com. Untuk Marcel, orang yang gak gua kenal dan gak mau gua kenal, jujur gua simpati sama lu. Gua mau bilang ke lu bahwa memang hidup itu sebangsat itu. Gua sangat memahami apa yang menjadi kesulitan lu saat lu dipanggil sama penegak hukum untuk mengklarifikasi hal yang menjadi kenakalan lu. Rasanya memang anjing banget sih. Kalau mau dikata, gua paham betul bro. Karena kita sama-sama laki-laki yang juga punya kebutuhan biologis yang harus disalurkan. Dan belum tentu semua orang itu menikah dan bisa menyalurkan hasrat mereka. Gua ngeliat lu orang baik banget bro. Karena selama ini kebanyakan orang-orang kalau melampiaskan nafsu itu ke orang betulan. Sedangkan lu cuma nonton dan itu pun harus jadi panjang. Karena dulu terkenal dan dia OnlyFans. Dan dia OnlyFans itu terkenal juga. Dua orang terkenal kayak lu kayaknya emang serba sulit. Pasti lu gak ada niat untuk pura-pura suci dan belagak keren dan belagak baik. Gue tahu kok, kalau lu itu emang mau menunjukkan diri lu apa adanya. Apalagi waktu gue nonton acara podcast lu bareng Deddy Corbuzier. Kelihatan banget kok lu apa adanya dan emang salah ngomongnya ya ceplas-ceplos. Dan kelihatannya sih lu nakal bro. Lu kesel pasti kalau dapat ginian. Meskipun gue gak kenal lu, soalnya gue gak tahu lu orang bener-bener solidar dan bener-bener memikirkan orang lain. Konten enak-enak yang lu beli itu sebenarnya untuk apa sih? Kayaknya gue tahu deh, mungkin lu mau coba bantu dia, tapi terlepas dari cara yang benar atau salah ya, lu beli konten enak-enaknya yang beredar viral dan pada akhirnya lu menjerat diri lu sendiri. Emang serba susah sih, gue juga nggak bisa benarkan apa yang dilakukan dan gue nggak bisa menyalahkan total apa yang dikerjakan. Tapi ya kalau nakal sendiri menurut gue sih nggak masalah ya. Aneh aja kalau misalnya lu harus dipanggil oleh penegak hukum, lalu mengklarifikasi apa yang menjadi kenakalan lu di hadapan penegak hukum dan bentuk itu berat banget buat mental lu bro. Menyimpan konten enak-enak ada undang-undangnya ya? Kayaknya sih kalau sepengetahuan gua gak ada ya kecuali lu nyebarin, bangke sih itu. Gua sih lebih setuju cara lu untuk mengkonsumsi konten enak-enak tersebut secara pribadi. Apalagi lu harus beli. Pasti gua gak yakin lu mau bagiin itu ke orang lain. Jujur aja, gue lebih respect sama lu ketimbang sama orang-orang yang berjubah agama, apalagi guru yang melakukan tindakan asusila kepada murid-muridnya yang di pondok pesantren itu loh di Jawa Barat. Buat gue, itu lebih parah dan itu yang harus dihukum. Kalau bisa dihukum meninggal dunia dan benar dihukum meninggal dunia kan? Akhir kata gue hanya bisa semangatin lu bro. Semoga aja media-media bangkai itu cepat menjauh dari lu dan lu bisa hidup tenang. Mungkin dari ajaran agama manapun konten enak-enak untuk dinikmati itu enggak benar. Tahu banget kalau ngomongin agama pasti semuanya yang berbau begituan pasti dianggap salah dan dianggap bau neraka. Tapi lucu banget sih kalau ada yang sampai harus masuk dan ngurusin hal-hal seperti ini. Mungkin lu dipanggil hanya sebatas saksi dan penegak hukum nggak bikin lu jadi tersangka. Tapi gue tahu itu beban mental yang berat banget sih. Apalagi semua orang jadi tahu kalau lu tuh pernah beli konten enak-enak itu. Parah deh pokoknya, gue miris lihat keadaan lu saat ini bro. Lagi-lagi gue gak kenal sama lu Marcel, tapi mendadak melihat kejadian ini gue berasa harus ngomong. Ya udahlah, jalanin aja bro. Semoga lu dijauhin dari segala konspirasi-konspirasi bangke untuk menjatuhkan lu di hari-hari kemudian. Yang kuat ya bro, badai pasti berlalu. Karena gue masih percaya sama kalimat almarhum Krisya yang bahkan sampai bikin satu lagu untuk ini. Semua percobaan dan juga godaan itu dan beban berat itu akan dilepaskan kok. Kalau lu benar-benar jadi orang yang jujur dan punya hati yang tulus. Selama lu gak ngerusak anak orang dan juga gak hancurkan diri lu sendiri lewat pelanggaran hukum di negara ini, ya tenang aja bro. Media-media bangke itu harus segera kita tutup mulutnya supaya gak berisik. Hidup memang seanjing itu bro. Semangat aja deh. Begitulah semangat-semangat. Bagaimana menurut Anda? Sejarah nanti akan bercerita. Walaupun sejarah itu sometimes ditulis oleh orang-orang yang sedang berkuasa. Tapi saya yakin mata dari napi-napi yang lain bisa menyaksikan. Mata dari orang-orang yang mungkin terkunci mulutnya. Dan bagi saya nggak perlu lagi pengakuan. Saya nggak perlu dibilang, oh Anda nggak punya fasilitas, Anda nggak punya. No, I don't need that anymore. Angelina Sondakh itu orang paling beruntung
ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Rossi yang telah mau mengundang Angelina Sondakh untuk berbagi cerita tentang keberuntungannya selama 10 tahun di penjara. Tanpa acara seperti Rossi, mungkin kita tidak akan pernah tahu kalau Angelina Sondakh menjalani hukuman 10 tahun itu apa adanya, tanpa manuver macam-macam, tanpa fasilitas macam-macam, apalagi sampai bisa jalan-jalan keluar sel tahanan untuk makan di rumah makan Padang terenak se-Asia Tenggara. Shock, menolak, pedih, sedih, kesal, marah, kecewa, menyesal. Semua perasaan itu pasti dirasakan Angelina Sondakh sejak dari namanya disebut-sebut pada persidangan kasus korupsi Nazarudin, hingga beberapa tahun dia mendekam di penjara. Namun setelah semua rasa syok, menolak, pedih, sedih, kesal, marah, kecewa, menyesal berlalu, lalu muncul rasa keikhlasan, kesadaran, pengertian, pemahaman, dan kepasrahan di dalam diri, hati dan pikiran Angie. Begitu dia biasa dipanggil, hingga melahirkan satu hikmah atas pelajaran hidup yang telah dia lalui. Peribahasa kita mengatakan di balik sebuah musibah selalu ada hikmah. Dan peribahasa itu sangat benar adanya. Semakin besar atau berat musibah itu, semakin besar pula hikmahnya. Coba ingat-ingat, kalau kita kehilangan uang Rp10.000, kita mungkin hanya perlu waktu beberapa menit saja untuk kemudian bilang pada diri sendiri, "Ah, ya sudahlah." Tapi kehilangan uang 100 juta, mau itu karena kecopetan, ketipu, ataupun hilang dicuri orang, kita pasti shock. Apalagi kalau uang 100 juta itu milik orang lain, beban stres kita akan menjadi berlipat ganda. Tapi dari sana kita jadi belajar dan tidak akan pernah lagi ceroboh yang mengakibatkan uang 100 juta kita hilang. Itulah harga dari sebuah pelajaran hidup yang kita dapatkan. Setelah kehilangan uang 100 juta, kita menjadi lahir kembali sebagai orang yang lebih hati-hati. Begitu pula dengan Angelina Sondakh. Sekeluarnya dia dari penjara, Angie mendapatkan hikmah yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya sebuah hikmah dan benar-benar seperti terlahir menjadi pribadi yang baru. Seorang yang benar-benar memahami bahwa untuk bahagia itu sederhana, bahwa makan di lantai dengan tempe saja bisa kenyang, bahwa hidup dalam drama tidak akan pernah mendapatkan dia pada kehidupan yang nyata, bahwa di dalam kancah politik setiap manusia bisa lebih rendah dari orang utan, bahwa ada orang yang beragamakan uang, bukan Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha. Bahkan berteman bisa dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang. Dan di atas itu semua Angie merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri, hati, dan hidupnya. Dan semua itu adalah karunia yang bisa Angie berikan pada anaknya. Sudut bibir Angie tersenyum saat dia mengatakan, "Saya dengar sekarang hukuman koruptor dikurangin." Tadi bahas lebih lanjut namun senyum tipis di sudut bibirnya berbicara